teh jadi kembali lah kita lanjut. Ya, Nah mungkin dari tadi pembahasan mungkin dari tadi itu ya. karena gini tadi memang benar lamun baong pernah muda Ribon. Oke, di video kali ini kami pernah muda Ribon berhasil berkunjung ke salah satu narasumber. Beliau adalah seorang atlet. Nah, mari kita kenalan dulu. Silakan. Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Kenalan dulu dah mungkin. Ya, saya Gigi ya. Ya yang dibilangin sama A benar. Cuman saya atlet bukan profesional. Saya amatir ya, masih amatir. Atlet amatir. Baru ya sekitar baru dua kali tanding sih. Nah, inilah Piagamnya. ya piagamnya hasil tanding. Jadi gini, di Pernah Muda Ribon ini kami tuh membahas ya mungkin bisa dibilang pengalaman hidup lah ya perjalanan hidup. Jadi kita bicara memang asli pengalaman hidup A seperti apa, mungkin dari nol bisa sampai menjadi atlet ini perjalanan A itu seperti apa sih? Memang gitu kan di Pernah Muda Ribon itu membahas seperti itu. Mungkin nanti kan ada hal-hal yang bermanfaat ya khususnya buat saya lah dan juga teman-teman di rumah. Bisa dijelaskan lah mungkin sedikitnya gimana sih perjalanan A seperti dulu sampai sekarang gitu. Panjang sih sebenarnya, cuman kita dirangkum aja lah ya. Jadi agak singkat gitu ya. Jadi ngobrol santai aja lah. Jadi awal mulanya kenapa saya tertarik sama Muay Thai, karena emang dulu kehidupan saya juga emang di jalan ya suka fight juga gitu kan. Gelut mungkin sunawanya. Besar gelut. Ya, ya bisa dibilang anak dulu sedikit nakal ya. Iya. Jadi dulu saya hidup awal perjalanan hidup saya bisa sampai sekarang ini nggak mudah gitu. Iya. Jadi dulu saya ngerasain banget hidup di jalan tuh di jalan dari awal tuh ya. Ya itu di jalan saya umur 14 tahun waktu itu. Langsung terjun ke jalan. Iya terjun ke jalan langsung. Maksudnya turun terjun ke jalan tuh gimana? Jadi langsung emang turun keluar rumah, langsung hidup di jalan. Nggak punya siapa-siapa itu waktu itu. Kan ada keluarga mungkin di rumah. Saya ninggalin keluarga. Keluar rumah, putus sekolah, terus saya memutusin buat hidup di jalan aja. Mungkin ada sebab mungkin ya sampai terjun ke jalan keluar dari rumah mungkin ada. Mungkin bisa diserahkan atau enggak juga nggak apa-apa. Di sini kita cuma ngobrol apa yang mungkin bisa dibahas gitu seperti itu. Jadi tidak terlalu mengoreksi hal-hal yang mungkin tidak bisa disebutkan sendiri seperti itu. Jadi awal bisa turun ke jalan itu ya karena broken home ya. Ya itu lah. Faktor utamanya itu karena saya kurang perhatian dari orang tua. Ditambah ibu kandung saya meninggal di tahun 2007 itu meninggal. Ayah saya nikah lagi 3 bulan 4 bulan ibu saya meninggal, ayah saya nikah lagi. Nah dari situ saya timbul ngerasa saya dikucilkan sama ayah. Dan sama sih enggak sama sih saya juga broken home asli. Iya. Jadi ngerasa lah. Iya. Ngerasa. Jadi timbullah di pikiran saya itu pengen keluar rumah. Iya. Pengen lepas hidup dari orang tua waktu itu. Cuman saya bingung mau lari kemana nih. Karena pada umur 14 tahun itu kan pikiran saya kan belum sejauh sekarang gitu kan. Bingung mau kerja apa, saya nggak punya ijazah gitu kan. Akhirnya saya kepikiran ya udahlah. Pokoknya keluar rumah dulu. Saya hidup di jalan. Saya mutusin waktu itu karena waktu tahun 2009 itu tuh kan Dago lagi rame-ramenya, lagi banyak yang nongkrong gitu kan. Kayak ibaratkan hidup banget Dago pada tahun segitu kan. 2009. Saya mutusin buat pergi ke Dago. Itu juga nggak ada tujuan mau diem di mana di Dago, di siapa. Nggak punya temen di jalan. Ya udah saya modal nekat aja. Bawa baju di ransel, udah pergi ke Dago. Udah di Dago saya cuma diem ngeliatin orang yang ngamen gitu ya. Itu pada waktu itu memang posisinya ada mungkin bekal di kantong mungkin kan atau polos kumaha sih kalau bisa bekal gitu. Makanan gitu uang saya enggak. Memang langsung langsung keluar aja, nggak mikir panjang karena saya punya rasa kecewa ya sama ayah gitu kan. Saya keluar nggak mikir panjang, diem di kolong jembatan Cikapayang itu di Pasopati kan di kolong jembatannya Cikapayang. Saya cuma diem ngeliatin orang aja, ngeliatin orang yang ngamen yang ini yang parkir.
sampai saya timbul yang memberanikan diri, coba deh tanya gimana sih caranya ngamen gitu kan. Caranya ngamen biar dapat uang, cara ngamennya yang sopan kayak gimana caranya gitu buat, kan. buat bertahan hidup bertahan hidup lah istilahnya. Saya waktu itu beraniin diri nyamperin pengamen yang lagi diem beres ngamen, dia ditanya sama saya, itu caranya ngamen yang bener, yang sopan tuh kayak gimana, diajarin sama dia. Ya udah, singkat cerita nih saya udah diajarin, saya coba turun langsung. Saya pertama ngamen itu ke angkot. Cuman modal minjem gitar juga. Iya. Dia lagi istirahat, pengamen itu lagi istirahat. Saya coba pinjem gitarnya, saya nyobain. Dan ya awal-awal mah malu asli. Itu malu banget karena nggak terbiasa kan saya ngamen gitu kan. Cuman ya gimana, perut udah kerasa mah ya. Udah kerasa lapar, orang lain makan, saya nggak punya bekal apa-apa. Saya beraniin diri aja. Ngamen, alhamdulillah sehari itu tuh saya ngamen dapat 20.000, ingat. 20.000 itu saya dipakai ya buat hidup di jalan, makan lah istilahnya. Itu siang-siang kan, nah malamnya saya bingung mau pulang kemana. Saya ke rumah nggak mungkin, gengsi ya. Waktu itu egonya masih tinggi, ke orang tua. Karena ya saya juga waktu itu kalau kamu keluar silakan keluar, tapi dengan konsekuensi ditanggung sendiri gitu kan. Udah saya terima aja di jalan. Saya bingung, tidur di kios ya di kursi kios. Malam-malam saya izin ke si bapak kiosnya ya. Alhamdulillahnya teh baik tuh bapak kiosnya ngizinin saya tidur di kios. Nah itu selama mungkin ada saya di jalan itu setahun kehidupan saya kayak gitu. Mandi di toilet umum, mandi di situ, makan di jalan, tidur di jalan, cuman modal dus aja gitu kan. Lama kelamaan saya di jalan itu ngamen sekitar setahun. Nah setelah ngamen itu saya beraniin diri buat ketemu sama ya ada yang megang di jalan, ada premannya. Seperti itu saya samperin nih, karena saya cari tahu ke pengamen itu caranya market tuh kayak gimana. Ya ketemulah sama si preman yang megang lahan parkir itu. Ya saya bahasa sasadu lah ya, bahasa Sunda mah ya. Sasadu ngomong baik-baik, saya pengen nyobain parkir. Alhamdulillah saya dikasih jatah buat parkir, padahal saya nggak kenal itu. Cuman ya saya bisa store ke dia, sok boleh parkir gitu aja dia. Jadi saya modal hidup di jalan, modal nekat aja. Tapi rasa malu dihilangin dulu gitu, rasa gengsinya dihilangin dulu, karena kan butuh hidup juga di jalan gitu kan. Markir saya ada setengah tahun markir di gereja Cikapayang itu ya, setengah tahun markir di situ. Nah dari situ saya mulai ada rasa jenuh di jalan, ada rasa capek. Karena itu saya hidup di jalan bener, yang namanya kan ada yang bilang jalanan tuh keras, bener itu keras pasti. Istilahnya tak kerja tak makan istilahnya gitu kan. Jadi kalau ada istilahnya kayak gini, kalau di jalan mun maneh teu ngadahar maneh ngedahar maneh teu ngadahar baturnya, maneh ngedahar ku batur. Nah itu kayak gitu, itu tuh emang real kenyataan yang saya rasain kayak gitu. Nah selepas dari situ mungkin pengalaman kan buat bertahan hidup udah ada nih kan. Nah dari situ pasti loncat, misalnya cek sudah nama kan beralih profesi mungkin atau kumaha lah dulu. Sesudah saya di jalan itu saya sempat jalan main band. Sempat masuk band ya. Main band. Mungkin vokalis? Enggak, saya main drum. Main drum. Tapi itu drum diajar lah. Itu emang dari dulu emang udah bisa. Udah bisa. Kebetulan kan ayah saya juga musisi. Gitu. Jadi ya lah ada sedikit ilmu dari ayah gitu kan. Nurun lah musik gitu kan. Saya bikin band, ketemu nih sama temen dulu zaman sekolah. Itu aliran band apa? Dulu rock bikin? dulu. Saya ketemu sama teman lama nih, udah setahun setengah saya di jalan. Gak sengaja ya ketemu sama temen di jalan juga ketemunya. Ketemu ngobrol-ngobrol, mereka ngajak band, jalan band gitu waktu itu. Nah saya jalan band, waktu itu jalan band, main sampai akhirnya saya manggung di kafe-kafe di Braga. Di kafe-kafe di Braga ya bisa nyambung hidup lah dari hasil main band gitu ya. Jadi inti nama dari nol tuh benar-benar ya.
keluar dari rumah, ya, tidak modal asli. apapun, modal nekat, Ya, tapi modal nekat. Kita ada niat, ada Nah, usaha, ya. nah itu. Cuma- Jadi pelajaran juga buat kita, buat kalian juga yang di rumah, jangan sampai menyerah. Apapun keadaan kita syukuri, Ya, hadapi, betul, ya betul. ayah, Ya. seperti itu mungkin. Jadi kalau misalkan di jalan, kalau prinsip hidup saya itu kerjakan apa yang saya bisa aja. Oh gitu ya benar. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah naon kabisa maneh sok hasilkeun diri Iya, gitu. benar. Jadi jangan cuman punya kabisa tapi enggak Digunain ya lah, itu. gitu. Saya kan bisanya di musik nih. Ya udah saya pergunain aja yang bisa itu kabisa saya di musik bisa jadi uang gitu kan. Iya. Istilahnya buat ngidupin diri sendiri. Iya, buat ngidupin diri sendiri. Dan Ada- alhamdulillahnya itu iya. dari main band itu saya mulai bisa ngekos. Oh Ya, iya. Benar. Yang dulu di jalan nggak bisa ngekos, Jadi sampai bilang ya ngekos, ya. bisa ngekos. Istilahnya berubah lah. Iya. Nggak seperti dulu gitu. Ya. Nah, ngeband itu sekitar berapa lama ya? Setahun lah ngeband. Saya juga Setahun. Setahun ngeband itu teman-teman saya pada lulus kuliahnya. Jadi ibaratnya mereka ya udah milih pendidikan, nggak punya Iya. teman lagi. Oh iya. Jadi seiring waktu Ya. teman juga ada kesibukan Iya. sendiri ya gitu seperti itu. Jadi, nah dari situ saya berhenti nih main band. Ada temen ngajak. Oh ada teman Nah, lagi. ada temen ngajak main yuk nongkrong kemana? Ya lah ikut aja. Oh Ikut. gitu. Ingat saya pertama ikutnya dibawa ke Mansion dulu. Mansion. Oh Ke iya. klub yang di PVJ sekarang udah tutup kan. Nah di Mansion itu ingat saya dikenalin sama teman-teman apa ya? Kalau dulu bahasanya IO ya. Oh. Anak-anak clubbing gitu ya dikenalin dari situ. Saya ikut-ikut aja awalnya mah ikut-ikut aja. Ya party lah gitu ya ikut-ikut aja. Modal kenalan itu sekitar ada ikut-ikut itu sekitar 6 bulan. 6 bulan karena waktu itu saya mulai ngerasain ngelihat DJ wah keren. Oh Keren nge-DJ. nih. Keren nih. Nah saya ada timbul nih pengen bisa nih nge-DJ. Kebetulan waktu itu si DJ yang saya lihat waktu di Mansion itu ternyata tetangga saya di ujung Berung. Oh yang di rumah. Tetangga saya jadi udah nggak kaget ya udah nggak canggung gitu udah emang sempat ketemu gitu kan ngobrol sama dia caranya nge-DJ kayak gimana ya udah ikut nanti gua ada murid nih besok mau belajar DJ lu ikut aja lihat-lihat Iya. nanti juga ngerti ikutlah waktu itu ikut saya lihat Belajar dulu di situ ya. saya nggak belum pegang cuman lihat oh ini alat DJ saya cuma nanya-nanya ini untuk apa ini apa Oh, iya. cari tahu. Nah pas dari situ saya lihat materi yang dikasih sama si DJ itu ke muridnya kok materinya nggak jauh ya sama proses rekaman. Oh gitu. Nah, kayak rekaman band Soalnya pengalaman dari band juga ya. itu kan main cuman mindah-mindah lagu aja kan kalau DJ itu kita cuma gitu. mindah-mindah lagu terus kita tetap patokannya tetap di bar ngitung bar itu kan tempo. Nah dari situ beres nih ini latihannya udah beres si murid ini tuh. Iya. Nah si DJ yang itu teman saya nyuruh saya pegang alat. Oh dicobain. Disuruh pegang alat dikasih tahu aja cuma diarahin ini buat ini caranya gini ini ngitungnya kayak gini ngitung barnya kayak gini. Sampai bisa itu akhirnya. Dari situ saya nyobain. Nah si teman saya kaget lu kenapa bisa kok murid gua udah belajar 1 bulan dia belum bisa lu udah baru pertama kok udah bisa gitu maksudnya udah bisa nyingkronin musik A ke musik B gitu kan dari situ ya udah lu belajar aja. Alhamdulillah ya. Udah lu belajar aja waktu itu posisinya kan orang lain bayar Iya. latihan saya nggak punya uang waktu itu nggak punya uang cuman Ada ya ya. punya kabisa ya Iya. tekad dia bilang nggak usah mikirin studio nggak usah mikirin bayar yang penting lu bisa aja lu mau niat oke belajarlah sebulan ya Bulan langsung. sebulan itu udah bisa pegang alat semua. Iya. Sebulan nah dari situ disuruh bentuk IO label sendiri dulu disuruh bikin label ya dari situ mulai nge-DJ Sampai terkenal loh nge-DJ berapa tahun nge-DJ. Aduh. Saya juga pernah lihat sih banyak ya pernah lah Ya. sekali ikut temen kan ke clubbing kayak gitu pernah lihat AA Ya. cuma kan belum kenal iya gitu. cuman ya kalau di Bandung masih Kacak lah istilahnya udah ya, semua Alhamdulillah. klub udah semua
klub besar, klub kecil, lounge sudah semuanya gitu kan. Cuma dulu nama panggung apa sih? Nah, emang Gegi, iya, Gegi nggak pakai nama panggung, nama asli. Nama asli langsung. Emang dari saya kan basicnya di musik, jadi cepet bisa. Terus ya kalau misalkan nge-DJ itu bukan sekadar cuma main aja sih, sama kayak kita band lah, ya, bukan jadi kayak gini, kayak kita main band kalau cuma pengen bisa doang gampang sih, bener. Iya. Cuma kan kita tuh kalau di entertain kita menghibur ya, menghibur. Nah saya udah belajar DJ udah bisa nih, belajar DJ tuh udah bisa. Nah setelah belajar DJ saya belajar yang lain, karena di DJ itu bukan cuma bisa main. Jadi di DJ itu kita harus bisa nge-entertainer, kita menghibur orang, kayak kita pilih musik kan nggak sembarangan ya. Nah dari situ terus attitude juga, belajar attitude. Iya. Attitude kita cara kita sopan santun sama orang lain gitu ya, sama yang lebih tua gitu kan. Nah dari situ belajar, alhamdulillah saya di DJ itu berhenti di 2018 dari 2013. 5 tahun ya? Ya 5 tahun 2018. Itu 2008 bisa maksudnya berhenti kayak gimana sih bisa berhenti gitu? Itu 2018 teh saya kerja jadi residen di Mox Club yang di Ciamplas itu ya. Iya. Oh, udah bisa masuk kerja ya? Ya waktu itu kebetulan saya juga udah lama sih kan muter-muter semua klub. Ada tawaran nih di Mox, ya udah diambil. Jadi sebelum di Mox juga sih sebenarnya udah pernah jadi residen juga di Bangker gitu kan. Cuman saya berhenti di 2018 itu karena Moxnya waktu itu tutup Pak. Tutup. Mereka udah nggak operasional lagi. Jadi tutup. Sempat saya ditawarin pindah ke klub lain di Sobar. Cuman waktu itu saya udah mutusin untuk berhenti karena udah ngerasain jenuh Pak. Oh iya. Jadi saya selama hidup malam itu hancur Pak. Hancur sama obat. Oh sempat juga ya ngedrugs gitu. Wah, habis uang, habis apa gitu. Itu saya lumayan dari penghasilannya DJ lumayan kan? Iyalah, ya? Apalagi udah bertahun-tahun ya. Kan istilahnya. Alhamdulillah dari posisi di jalan yang tidak punya apa-apa dari nol bener ini ya. Sampai bisa istilahnya nyukupin diri sendiri ya kan, sampai nggak kekurangan lah istilahnya gitu. Ya. Jadi itu yang mulai kerasa uang ada itu ketika saya dunia malam nge-DJ waktu itu. Itu kerasa uang saya cuman uangnya itu uang ada gitu, cuman habis nggak maksudnya kalau bahasa Sunda nggak nyangsang kemana-mana gitu itu habis pakai beli obat kan. Pergaulan sih ya. Karena pergaulan mungkin jadi ke bawah alkohol sama obat itu saya habisnya sama obat sih ya. Nah saya juga sempat sakit kan. Sempat sakit gara-gara saya mau lepas dari obat itu saya sempat sakit sebulan itu teh. Kalau bahasa Indonesia sakau katanya. Karena kan tiap hari makan gitu giliran udah nggak konsumsi dari nama jadi pergi sore pulang subuh tiap hari kan kayak gitu. Zaman masih kerja ya masih di dunia DJ kayak gitu pulang pergi sore pulang subuh jadi otomatis gitu. Badan tuh harus didoping. Iya benar. Nah saat saya udah berhenti nge-DJ juga, saya berhenti mutus obat itu karena saya nggak buat apa tuh. Oh iya. Karena jadi, kan benar kan? Ya, jadi pemikiran ke sini tambah dewasa lah mungkinnya untuk mengandalkan ego kayak dulu mungkin ya aja. Kalau dulu mah kan ya karena dulu kan kebutuhannya emang saya ini biar nggak ngantuk gimana nih. Alkohol malah tuh sebenarnya makin malam. Bukan nama obat. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhenti ya. Udah jadi apalagi sekarang kan atlet mah harus sehat atau olahraga tiap hari dijaga, makanan juga dijaga gitu. Nah awal kan berhenti nih nge-DJ terus masuk kerja ke Mox itu ya kalau nggak salah. Nah pas berhenti di situ mungkin apalagi nih di pikiran supaya masih bisa untuk memperjuangin hidup diri sendiri lah istilahnya gitu. Waktu berhenti DJ itu kan saya kebetulan juga istri ngelahirin. Oh itu posisi udah nikah? Ya itu saya berhenti nge-DJ itu nyalah
baung tehnya. Oh iya Ya, nanti lah. gitunya. Jadi posisi masih nge-DJ, Iya. udah nikah Enggak nikah, belum nikah. Cuman saya posisi waktu itu nya gitu teh ya. Iya, kecelakaan tehnya. Kecelakaan. Wajar lah. Dan bener cek Ya. abdi mah. Daripada paung teu paruruk, mending bawa kawe we. Cek saya Ya. asli. Gitu nyanges. Ya. Oh ini namanya. Cuman ya dari kejadian itu teh ada hikmahnya juga, kayak pangrem mendingan. Nah, iya bener. Karena yang dikandung teh anak saya. Gitu kan. Iya tuh. Nah, makin bulat hati teh Sorry nih, kepotong dulu sebentar. Tadi biasa kameramen lo bayar. Nggak mau teh. Jadi kembali lah kita lanjut. Nah, mungkin dari tadi pembahasan mungkin dari tadi itu ya. karena gini tadi memang bener lamun baong mendingan kawe we asli mending kawe daripada mau baong enak minum ya ngedrak lompatnya naon ribut Iya, benar. otomatis gitu untuk berfaedah lah Ya. istilahnya gitu. Jadi memang kalian mau naik baong kawe gitu we. Jadi ayah pangrem. Nah gitu. Ya itu teh yang tadi saya bilang pas posisi saya berhenti itu keadaan istri lagi Kandung. lagi hamil. Cuman posisi belum nikah waktu itu. Oh iya. Nah dari situ saya makin bulat hatinya buat berhenti, ya berhenti semuanya lah. Iya. Hal yang negatif gitu ya, terkecuali hari alkohol masih belum berhenti sampai Ya, sekarang gitu ya. jadi lambat laun lah setting Ya. ngurangan lah. Cuman kalau kayak obat-obatan udah enggak Ya, gitu kan. stop lah. Udah total itu stop. Dari situ saya sempet nge-grab lah. Oh iya. Nah, Ojek online lah istilahnya. Ya gitu. online waktu itu. Sempat saya jalan di situ ya buat menuhin kebutuhan Iyalah, sehari gitu kan. iyalah. Sampai akhirnya istri saya untuk nanti pinter pinter otaknya jalan Iya, dia buat dia kepikiran buat jualan baju. Jualan baju. Iya, jualan baju cewek gitu kan waktu itu. Nah, Ya, jualan kan waktu masih mengandung gitu ya. itu masih saya sudah beres lahiran. Oh, udah lahiran. Ya, udah lahiran. Kebetulan anak saya cewek gitu kan. Oh, beneran didinya nya. Ya, nah dari situ Pangerem teh. pangerem banget itu Awewe. Pak, asli. Nah dari situ asalnya kan saya nge-Gojek, nge-Grab, nah berhenti lah. Jadi fokus jualan, jualan baju di online. Oh, ya. di online jualan baju. Sama istri, ngebantuin istri juga berdua. Alhamdulillah sampai sekarang mau lancar. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Nah, jadi gini kan usaha online nih. Ya. Kok bisa sih sampai masuk ke atlet? Nah kan Ceritanya gimana sih? jadi kalau ke dunia atlet ya dunia fighting mah emang dari dulu juga suka. Oh iya. Ya dari dulu juga emang suka ikut-ikut teman latihan gitu kan. Latihan di jalan gitu. Enggak, Latihan. latihan bener lah. Oh, latihan Jadi, bener. teman saya mah emang udah jadi atlet profesional. Oh, gitu. Dulu Ada sempet- keinginan mungkin. Sempat ikut-ikut. Cuman karena waktu itu kan posisi saya masih pakai obat, masih Oh, alkohol, dulu, jadi saya ngerasa mal-mal Belum. gitu kan. Nah sekarang saya udah bersih, udah ini kegiatan apa nih? Maksudnya hobi yang harus tetap jalan, urang banget gitu ya. Iya. Ya saya belajar Muay Thai. Belajar Muay Thai berarti sekarang sih belajar Muay Thai udah umur setahunan. Setahun. Ya, tahun. Tapi udah ada olimpiade saya apanya? Tahu sih kejuaraan Muay Thai. Belum sih kalau misalnya kejuaraan daerah gitu belum. Oh iya. Cuman masih event-event kecil. Oh, Ya, masih event-event. event-event amatir Ya, kecil mungkin gitu ya. karena sekarang mungkin karena keadaan mungkin Ya. tidak memungkinkan. Jadi eventnya juga susah gitu Iya. kan. Zaman kersusah lah Iya. istilah nama ya nanti. Gitu. Jadi saya latihan ya alhamdulillahnya teh dari latihan itu teh saya juga bisa ngatur badan saya sendiri. Jadi kayak Teratur lah. dulu dalam seminggu itu minum bisa tiap hari kan. Dulu Ya mah. udah selepas obat yang Iya. pas beres saya udah putus dari obat-obatan tiap hari bisa minum Iya. kayak keharusan gitu minum Alkohol harus gitu. gitu ya. Nah semenjak latihan Muay Thai, kenal sama Muay Thai, rutin latihan, nah itu si minum teh berkurang kan. Oh, Yang sih, dari memang. asalnya seminggu tiap hari bisa jadi Ya, seminggu memang. cuma sekali. Memang kalau atlet memang harus dijaga Ya. kesehatan mah nomor 1. Soalnya kerasa gitu waktu saya masih suka minum terus saya latihan, setiap latihan tuh wah ribu Aheho ya. kenapa sih Amer gitu. Ya, eta.
bahaya namanya kan gitu. Berhenti ya, nggak berhenti minum masih tetap, cuman nggak Agak dikurangin lah. seaktif dulu gitu kan. Mungkin dari dari setiap hari seminggu 2 kali. Iya, Nanti mau mungkin insya Allah kedepannya stop Insya benar-benar ya Insya hanya. Allah, Insya Allah. bisa berhenti total gitu ya. Nah, sampai sekarang latihan tetap jalan, cuman nggak ada event gitu kan, ya latihan aja tapi nggak ada tanding gitu Iya, kan. iya. Sempet sih sebenarnya istri juga nggak ngizinin tanding teh, Oh, gitu. karena takut takut Iya, sayanya ya hari yang namanya bela diri mah nggak akan jauh dari cedera. Iya Ya, pasti. Nah itu yang ditakutin istri mungkin ya. semua juga, dan semua yang kita kerjakan kita pilih pasti ada Ada konsekuensinya, konsekuensinya. entah itu apa gitu kan. Kalau misalkan balap mah yang mau jauh cilaka lah gitu Hmm. kan. Nyawa taruhannya. Iya, Aduh. gitu kan, kayak bela diri juga patah kaki atau patah tangan Iya. itu mah udah resiko gitu ya. Resiko. Suatu Memang saat. memang di bidang itu kita Iya. yang kerjainnya. Ya sekarang mah ya paling ya latihan jalan kan, cuman lebih banyak waktu sama keluarga, Iya. sama anak, sama Kan usaha masih jalan ya kan yang online. usaha ya, Itu online tuh dalam online apa sih ya? baju cewek ya. Baju cewek. Dari aplikasi atau online sendiri? Punya web sendiri gitu? Enggak sih, saya jualannya di aktifnya yang ramenya di Instagram. Oh di IG. Iya, di Instagram. Cuman kalau punya toko blog, Nanti ya, insya lah Allah, alhamdulillah. iya. Amin. Iya. Mudah-mudahan tercapai ya kan. amin. Insya Allah. Yang penting nanti buat kalian ada pembelajaran tersendiri nih yang di rumah. Jadi jangan pantang menyerah. Memang ini inspirasi banget kok. Dari nol ya kan keluar dari rumah tanpa bawa apapun Ya. hingga beliau sekarang alhamdulillah sampai ya istilahnya bisa mencukupi diri sendiri bahkan lebih loh. Saya lihat sendiri memang itu pengalaman aduh benar perih namun cek sudah mah. Tapi bisa dibikin apa ya motivasi benar-benar pecut sendiri buat sendiri buat berdiri sendiri untuk menghidupi diri sendiri apalagi Ya. sekarang sama keluarga alhamdulillah gitu ya. Jadi saya emang bener bukan munafiknya, saya mah emang realita gitu. Saya nggak makan uang orang tua sampai serbu dari saya keluar rumah Iya. sampai umur berarti Sampai itu 14 sekarang. tahun. Saya sekarang umur 27 nggak makan uang orang tua. Si 13 orang tua tahun kan. loh. Malah orang tua saya ketemu sama saya sekarang, ya alhamdulillah udah baik-baik sama orang tua. Ya. Ya ayah saya ketemu sama saya sekarang nangis ya. Nangisnya maksudnya seorang gigi gitu ya, yang di mata orang mah saya tua masa depan. Iya. Orang melihat saya dari penampilan juga udah poek gitu ya. Poek. Jangankan orang lain, ayah saya sendiri aja dari dulu hidup kamu mah hancur. Bahasanya gitu. Iya. Itu orang tua sendiri apalagi orang lain. Kita jadi non pecut bener-bener teh orang yakin orang bisa jadi seorang anu cepat tuh mau mungkin bisa. Belum tentu buat semuanya kalian jangan selalu lihat orang tuh jadi penampilan, jangan. Belum tentu penampilan buruk, kelakuan atau akhlaknya buruk juga belum tentu. Nah seperti ini contohnya. Jadi bisa membuktikan apa yang orang lain apa yang orang lain lihat Ya. gitu. Jadi dia belum lihat benar-benar siapa sih dia tuh. Jadi Ya. cuman bisa judge gitunya. Setidaknya lah perjalanan hidup saya bisa merubah stigma orang lain Nah di itu luar benar-benar. ke orang yang ya penampilannya kayak saya gitu kan. Kita nggak akan tahu ini orang ini sekarang kelihatannya kayak hancur, kita nggak akan tahu 5 tahun ke Iya. depan, Semua nggak ada yang 8 tahun tahu, ke depan. nggak ada tahu. Kita nggak akan tahu gitu kan dia bakal jadi apa. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah pengen maksudnya pengen balik lagi kerja sama orang lain gitu kan. Iya, mending usaha sendiri. Iya. lah. Orang tua saya ya ayah saya yang dulu, beliau juga mengakui kalau dia dulu buang saya gitu. Oh gitu. Mengakui, tapi sekarang beliau bisa salut sama saya karena ya itu kan Iya, sampai kamu sekarang. dari nol berdiri sendiri sampai kamu dulu mah mau beli nasi aja, Iya. mau beli rokok sebatang aja bingung gitu. Iya. Sampai sekarang saya alhamdulillah bisa ngasih ke orang tua gitu, Alhamdulillah. bisa bantu Bisa, orang bisa tua. dicontoh buat kalian nih ya pengalaman hidup dari seorang AGG dari nol lah bisa kalian dari awal juga udah kita Ya. dengar ya. Mungkin ini sedikit masukan buat Ya. teman-teman di rumah ya sedikit edukasi juga lah mungkin dari AA apa nih buat AA sendiri motivasi buat orang di rumah Ya. khususnya buat saya ya, Ya. buat jadi seperti Ya. ini AA gitu. Jadi kalau buat teman-teman di rumah, kalian bergaul boleh sama siapapun, jangan mandang harus orang kaya, harus orang benar, nggak usah kayak gitu. Saya juga
alhamdulillah ya sampai sekarang saya teman-teman saya itu dari maaf ya dari gembel sampai pejabat ada teman saya. Mereka mau berteman sama saya. Tapi intinya kalian mau gaul di mana juga kalian harus beradaptasi gitu. Jadi jangan kalian punya ego sendiri gitu kan. Kalian mau bergaul sama misalkan kaum yang di bawah nih, orang-orang yang di bawah, ya kita bersifat ya seperti mereka aja gitu di bawah. Kita bergaul sama orang atas juga, kita juga bersifat harus kayak mereka juga gitu. Jangan kita merendah juga gitu ke mereka. Karena ya nggak semua orang itu, orang yang di atas itu nggak semuanya baik gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Terus satu lagi mah dari saya paling aja. Jangan pernah putus asa. Iya, betul. Saya turun ke jalan nggak punya apa-apa, nggak punya ijazah, mau ngelamar kerja juga bingung mau gimana gitu. Tapi kok keyakinan segala juga bisa. Iya, itu buat kalian catat ya. Dari yang dulu uang 100.000 teh besar buat saya gitu ya. Sampai sekarang uang 100.000 teh sekarang buat saya kurang, nggak cukup apa-apa gitu. Iya. Gitu. Itu dari di jalan gitu kan, yang dulu uang 500 perak juga saya sakuin gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang saya bisa ngidupin anak, bisa ngidupin istri, bisa ngajak main anak. Alhamdulillah. Bisa Nah, patut main dicontoh nih istri. buat kalian yang di rumah, pengalaman beliau hidup itu seperti apa. Jadi motivasi ya buat kalian, buat saya juga. Mungkin sampai di sini ngobrol-ngobrol santainya kita ya. Ada mungkin sedikit IG-nya apa nanti biar nanti di kolom di YouTube kami bisa di @gegi @g double G 234. Ya. Untuk IG yang online itu sama. Kalau IG yang online itu pakai IG istri saya. Oh gitu. Bisa mungkin dipromosiin nanti. Boleh. Agnia Pasha. Ya. Iya. Ya, nanti di follow aja IG dari AGG dan istri. Nanti bisa kalian kepoin di situ. Banyak baju-baju cewek mungkin ya. Ya, baju-baju cewek online. Iya. Mungkin sampai di sini video buat hari ini karena kita udah berhasil mungkin bukan menguak sih sebenarnya, berbagi pengalaman hidup dari beliau sampai menjadi seperti ini sekarang, sampai jadi atlet loh. Mungkin nanti kalau udah ada event-event lancar lagi beliau masih aktif. Nah, sekian dari kami. Mungkin jangan lupa buat kalian yang di rumah yang belum subscribe, saya juga dulu ya. Subscribe di channel Pernah Muda Reborn. Dan jangan lupa di share, di like, di komen juga ya. Segitu mungkin ya Ayah. Ya. Ada sedikit tambahan lagi? Nggak ada? Ya sedikit tambahan nih buat temen-temen, nggak ada yang nggak mungkin sih. Nah, sip. Nggak ada yang nggak mungkin, segala juga. Saya juga yang asalnya kalau bisa disebut dalam medis mah badan saya udah rusak, tapi saya masih bisa gitu, maksudnya sekarang ya terjun ke dunia atlet bisa gitu. Iya. Kenapa kalian enggak gitu? Nah, gitu. Yang sekarang mah berbuat positif aja, Positif. bergerak positif aja. Benar. Udah nggak musim negatif apa Usung. gitu. Udah sekarang mah bergerak positif, apa yang positif kerjakan. Nah, gitu. Yang penting ya jangan lenceng. Gitu Oke. aja sih dari saya. Ya, terima kasih banyak kan Iya, atas bisa. pengalaman hidupnya. Iya. Mungkin jadi pengalaman juga Iya. buat kami. Oke, Sukses buat terus. kalian sukses katanya. Buat pernah Ribon, Makasih. pernah muda Ribon, Iya. sukses terus, channelnya maju. Amin. Semoga kedepannya dapat narasumber yang Amin. keren-keren Amin. lagi. Nuhun. Jangan lupa ya subscribe, like, Channel Pernah Muda Reborn. komen. Terus nanti coba di komen request misalkan ada referensi siapa yang mau dijadiin Akan narasumber, boleh di komen. Oke. Terima kasih Ayah. Terima kasih lagi sekali Iya. lagi. Aduh. Iya. Turun Bisa. tas jasa abing kadia terus Iya. sebagai pengalaman sendiri. Iya. Sebagai motivasi buat kita juga. Jadi yang buat kalian cukup di sini sampai di sini lah cek logo Iya. umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.